Saudara, kalau kita diundang ke suatu tempat, ada orang punya usaha baru, toko baru atau apa, kira-kira kita yang diundang itu mikir apa? Ayo cepat, mikir apa kira-kira kita yang diundang? Pasti ada makannya, minumnya. Dan ketemu, oh satu yang lain, banyak orang. Bukan cuma itu. Ada yang mikir nggak? Kapan aku punya usaha kayak begini juga? Bisa toh mikir seperti itu? Iya toh? Ya yang muda-muda tentunya, bukan yang sudah pensiun. Udahlah. Yang sudah pensiun jangan cari masalah lagi lah, sudah nikmatnya aja. Amin. Pokoknya kalau kita diundang ke suatu tempat, ada saudara kita buka usaha baru, kita pasti mikirnya nanti untungnya berapa ini ya? Betul nggak? Laku atau tidak nanti toko itu? Boleh tuh kita berpikir seperti itu? Nah, hidup ini pun harus selalu mikir untung. Loh, iya atau tidak? Mana ada orang hidup mau rugi? Loh, iya atau tidak? Jawab dulu. Kita nggak ada orang hidup mau rugi. Semuanya mikir untung. Nah, ini yang membedakan keluarga Suhendra dengan yang lain-lain. Saya kenal mereka betul. Bagaimana pelayanan, bagaimana iman yang diwariskan orang tua mereka, papanya, khususnya kepada anak-anak. Selalu menekankan untuk hidup memberkati orang lain. Maaf ya DC, Jimmy, kalau Koden cerita ini tentang papi mami dulu. Rumah mereka dulu ya, nggak tahu Jimmy umur berapa saya nggak tahu. Itu di jalan namanya Tambak Bening di Surabaya. Kami pernah kebaktian di rumah itu. Hujan deras, air masuk, sandal ngapung semuanya, sudah nggak ada di mana. Lo serius? Bayangkan seperti itu. Tapi dalam keadaan seperti itu, papa mereka selalu tetap jadi berkat buat banyak hamba-hamba Tuhan lain di desa-desa itu. Hebat sekali. Maka itu kalau sekarang anak-anak mereka diberkati seperti ini, bagi yang belum tahu, itu karena orang tuanya suka menabur dan suka memberkati pekerjaan Tuhan. Penginjilan sangat mereka tolong luar biasa. Ada tim dari papa mereka yang saya kenal juga, satu persatu sudah pada meninggal. Di Surabaya ada kegerakan yang luar biasa namanya Peniel. Orang-orang yang dipakai Tuhan pada zaman itu. Kalau ada orang Surabaya, jalan Tunjungan, itu jalan paling rame dulu ya. Nah, tim mereka ini waktu itu dipimpin oleh seorang hamba Tuhan namanya Bapak Sambudi, Filipus Sambudi. Mimbarnya itu peti jeruk. Ya, dari rumah mereka bawa peti ya, terus naik orang rame, mereka berdiri ngomong di jalan itu. Saya ingat betul, itu tahun 69 sampai 70-an awal. Waktu itu orang nginjil di jalan belum, nggak ditangkap polisi zaman itu. Ngomong soal Tuhan. Maka itu anak-anak kalian harus ingat bagaimana perjuangan opa dulu. Hebat sekali untuk Injil itu. Nah, inilah buahnya. Karena perjuangan mereka dulu. Maka itu Tuhan memberkati. Kan kita sering dapat firman bukan, anak cucu orang benar nggak akan minta-minta. Ya, anak cucu orang benar. Oke ya. Nah, sekarang kita bicara uang. Semua kita hidup pasti perlu uang bukan? Tapi bukan mencari uang untuk hidup. Itu salah. Loh, lalu apa yang benar? Hidup itu karena berkat Tuhan. Kalau orang ditanya, kenapa kamu kerja? Jawabannya ya supaya hidup. Itu salah. Kalau orang bekerja untuk hidup, itu logikanya orang kaya nggak mati-mati. Loh, betul nggak? Karena kerja untuk hidup. Loh, iya atau tidak? Nggak. Kalau kerja untuk hidup berarti makin banyak uang, hidupnya makin panjang. Tapi saya tanya, orang kaya mati atau tidak? Nah, ya sudah. Berarti kerja bukan untuk hidup. Kerja itu karena tanggung jawab, bukan karena hidup. Hidup itu karena Tuhan yang menjaga, memelihara kita. Siapa pernah punya teman, makannya dijaga betul-betul. Minumannya pun air yang khusus mahal. Terus vitaminnya, suplemennya, waduh. Terus olahraga, mati juga. Betul? Nah, maka itu hidup ini karena Tuhan.
Bukan karena kita hebat, tidak. Ya tetap harus jaga juga mulutnya ini, jangan rakus-rakus. Oke? Nah, jadi kerja itu karena tanggung jawab. Saya hanya memberikan contoh sederhana sekali. Tapi ini yang Alkitab tuliskan. Saudara, siapa pernah memperhatikan dari Kejadian pasal 2, ya, Kejadian pasal 2 sampai Wahyu pasal 22. Berarti dari awal sampai akhir Alkitab. Sepanjang Alkitab itu Papa kita banyak berbicara tentang sungai. Ini luar biasa. Kejadian pasal 2 ada 4 sungai. Yang pertama diciptakan Tuhan. Terus sepanjang perjalanan ada sungai, sungai Kerit zaman Elia, sungai apalagi banyak sampai di Wahyu. Sampai di Wahyu 22 ayat 2 Tuhan bicara sungai lagi. Mengerti nggak maksudnya? Kenapa Papa kita membicarakan sungai sepanjang penulisan Alkitab? Ternyata gambaran sungai itu adalah gambar hidup kita. Nah, saya beri contoh dulu beberapa hal. Semua kota di dunia ini pasti didirikan di pinggir sungai. Pernah mikir nggak itu? Semua kota didirikan di pinggir sungai. Kenapa? Kenapa? Sejarahnya kota-kota selalu di pinggir sungai. Ayo, ada air. Perdagangan untuk lalu lintas. Dulu belum ada mobil. Ya, itu yang dituju. Nah, sungai itu adalah hidup kita ini. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara yang pernah tahu dari mata air sungai sampai ke muaranya yang ke laut itu. Ada yang pernah ngarungi sungai? Kalau saya sering di pedalaman Kalimantan, di Papua, tahu tuh dari ujungnya. Oke, saya tanya. Menurut saudara, air yang keluar dari mata airnya dengan air yang keluar ke muaranya ke laut, mana yang lebih besar? Mana yang lebih banyak? Ayo, cepat mikir itu. Mana yang lebih banyak? Yang keluar. Pernahkah kita berpikir kalau masuknya sedikit, keluarnya banyak? Itu kan bangkrut harusnya sungai itu. Loh, betul tidak? Tapi kenapa kita nggak pernah lihat sungai bangkrut? Padahal keluarnya sedikit dari sumbernya itu. Tapi kenapa keluarnya jadi banyak? Nah, dalam hukum ekonomi ini salah. Artinya pengeluaran tidak boleh lebih besar daripada pemasukan. Betul nggak? Kalau kita hitung balance dalam pembukuan juga nggak bisa. Pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya, nggak boleh. Tapi sungai seperti itu. Dan ini yang saya lihat pertama dalam keluarga papa mamanya Desi dan Jimmy. Luar biasa. Nah, akhirnya saya waktu ke Kalimantan pertama kali tahun 75 bulan November. Ada orang Kalimantan di sini? Nggak ada. Aduh, kasihan sekali nggak ada Kalimantan. Orang Kalimantan di Busung. Banyak sungai, di situ saya belajar. Mengapa dari sumbernya sedikit masuknya, keluarnya bisa banyak. Kalau pemasukan hidup kita sedikit, jangan pernah takut untuk mikir keluarnya ini. Pelan-pelan ya. Ini konsep Alkitab yang luar biasa. Ya, pelan-pelan. Semua mesin punya knalpot nggak? Ya, pembuangan. Kalau ada, apa itu? Kalau ada input harus ada output. Ini hukum alam. Nah, saudara yang mikirnya duit, pokoknya aku harus dapat. Tapi saudara nggak pernah mikir keluarnya kemana. Maaf, jangan tersinggung saya ngomong jelek ini. Mungkin nggak Tuhan buat mulut lupa buat pantat. Aduh, maaf. Ngerti maksudnya? Mungkin tidak. Tidak. Kalau begitu, waktu Tuhan buat sungai, dia buat sumbernya dulu atau buat muaranya dulu? Pasti jawabannya sumbernya dulu. Salah. Tuhan akan mikir muaranya dulu.
Loh, bayangkan kalau sungai nggak punya muara, nggak mikir muara jadi apa? Loh, ayo, jadi apa? Banjir, saudara. Dan kalau banjir yang rugi dua pihak. Satu, sungai itu sendiri rusak. Dan kedua, orang-orang di sekitarnya ikut kena akibatnya juga. Maaf, seperti itu orang pelit. Kok nggak ada yang ngamen ya? Jangan-jangan pelit semua. Oh maaf. Ya sekarang saya tanya, apa yang terjadi kalau ada sungai pelit? Ayo mikir. Salah, bukan kering. Karena sumber kan nggak pernah habis. Ayo, kalau ada sungai pelit terjadi apa? Banjir. Sungai pelit itu artinya pengeluarannya dipersempit. Nah sekarang bayangkan kalau muara sungai dipersempit, airnya balik, merusak semuanya itu. Nah itu orang pelit. Sungainya rusak, orang lain ikut rusak. Jadi diri sendiri rusak, orang-orang di sekitarnya pun akan kena akibatnya itu. Maka itu jangan pikir orang kaya itu bahagia. Setuju saya ngomong ini? Coba kumpulkan teman-teman yang kaya, minta izin nginep 3 hari aja di rumahnya. Nanti kan tahu bahagia atau tidak mereka. Setuju saya ngomong ini, saudara? Maka itu kenapa yang banyak bunuh diri orang terkenal? Ya betul tidak? Yang bunuh diri artis-artis orang terkenal. Ternyata ketenaran nama, kekayaan tidak membuat orang itu puas dalam hidup. Ternyata orang yang bahagia bukan apa yang dikumpulkan, tapi apa yang dibagikan. Itu orang bahagia. Setuju ngomong itu? Ini kebenaran yang luar biasa. Tuhan Yesus mengajarkan begini kepada kita. Siapa yang punya akan ditambahi, yang gak punya akan diambil. Mikir gak firman itu? Maka pikiran kita, Tuhan kejam, sudah gak punya kok diambil. Betul tidak? Apa yang Yesus katakan? Artinya firman itu, artinya adalah yang punya hati untuk memberi, Tuhan akan tambahi terus. Tapi yang tidak punya hati untuk memberi akan diambil. Saya tambahkan firman berikut. Siapa masih ingat firman yang sama? Barang siapa takut kehilangan nyawa, dia malah akan. Loh, betul? Ingat Yesus pernah berkata gitu. Barang siapa takut kehilangan nyawa, dia akan kehilangan nyawa. Tapi barang siapa tidak takut kehilangan nyawa, dia akan dapat. Saudara, aneh bukan? Apa itu nyawa? Apa itu nyawa? Ternyata nyawa itu harta. Kok nggak amin sih, kok diam semua? Kok merasanya jengkel? Aku kenapa datang ke sini hari ini ya? Ada nggak yang jengkel kok datang ke sini hari ini? Ayo, karena dapat firman, kok nggak enak begini? Kenapa saya berani berkata nyawa itu harta? Ada 2 ayat. 1, Yesus berkata, di mana ada apamu, di situ ada apamu. Lanjutkan. Di mana ada hartamu dulu, di situ ada. Lah, hati itu apa? Nyawa. Itu kehidupan. Contoh aja. Siapa pernah naik pesawat atau naik tren penuh, sehingga koper kita, tas kita nggak ada di dekat kita. Di situ ada paspor, ada dompet, ada duit, ada segala macam. Kan dikit-dikit noleh, dikit-dikit noleh. Lo betul nggak? Apa yang ditoleh? Apa yang ditoleh tadi? Nah, jadi betul bukan? Di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Maka itu suami istri tidak boleh pisah harta. Saya nggak tahu hukum di Belanda bagaimana itu ya. Pisah harta artinya boleh punya 2 rekening di bank yang berbeda, suami istri. Tapi jumlah harus saling tahu. Jadi suami istri tidak boleh sembunyi-sembunyi. Takut. Termasuk yang punya ATM, PIN-nya nggak boleh diganti tiap 2 jam.
nganggur itu ganti pin ATM tiap 2 jam. Jadi kalau ada suami istri hartanya pisah, mereka sudah cerai sebelum ke pengadilan. Loh, kok bisa? Kembali ayat itu. Sebab di mana ada apamu, hartamu, di situ ada hatimu. Nah, kalau hartanya pisah, artinya hatinya. Nah, apa itu arti pisah kalau usah menikah? Cerai. Betul nggak? Jadi jangan anggap enteng tentang harta itu. Ayat yang kedua itu di 1 Yohanes 3 ayat 17. Nyawa itu harta. Maka itu harus hati-hati. Jangan takut kehilangan harta. Kita masih bisa cari lagi. Kok enggak amin? Kita masih bisa cari lagi. Maka itu dalam hidup ini betul-betul bergantung kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberkati kita, jangan lupa jadi sungai yang suka memberi. Sungai itu memberi enggak? Dia memberi. Ingat terus, sungai enggak punya bank. Mau nyimpen di mana airnya? Ya dialirkan. Betul? Kalau air sungai itu mandek atau berhenti, jadi apa? Bukan banjir, jadi got, jadi selokan. Loh, betul tidak? Karena tidak mengalir. Nah, harta yang tidak mengalir, seperti air nggak mengalir, itu jadi penyakit. Amin? Nah, coba tanya diri sendiri. Sungaiku ngalir atau mampet? Ngerti gak pertanyaannya? Sungaiku mengalir atau mampet? Maka itu mengapa Papa di surga menciptakan negara Israel yang unik sekali. Sangat unik. Satu-satunya negara di dunia yang punya 2 danau yang airnya sama masuknya dari satu sungai yang sama. 2 danau ini sifatnya bertolak belakang. Ayo, siapa tahu danau apa itu? Galilea dengan Laut Mati. Walaupun namanya Laut Mati, the sea, itu tetap danau. Tapi kenapa namanya laut? Karena asin. Aneh. Mata airnya sama dari sungai yang sama, Sungai Yordan. Kenapa yang satu ada kehidupan, yang satu ada kematian? Jawabannya iya. Kenapa? Jawabannya kenapa? 2 danau, sungainya sama yang mengaliri. Kenapa sifatnya beda? Karena satu punya output, satunya mampet. Nah, itu sebagai gambaran hidup. Yang tidak punya output dalam hidup. Saudara harus tahu bahwa keluarga Swender ini punya pelayanan yang luar biasa. Dan sungguh Injil berlaku karena hidup mereka. Maka itu kalau saudara melihat mereka diberkati Tuhan, maaf ya, seandainya ada orang yang iri hati dengan mereka, sampaikan kepada mereka. Karena kita dengar hari ini, sebagai sungai mereka punya muara. Nah, ini yang kita ajarkan. Siapapun yang punya teman mau buka usaha baru, ajari mereka. Mikirkan muaranya kemana, outputnya kemana kalau kamu diberkati ini. Karena kalau kita nggak mikir muara, berarti sungai itu mampet. Betul tidak? Kita tanahnya untuk kita sendiri, dan itu akan merusak betul-betul. Mengerti hukum ini? Oke, sekarang kita buka 2 Korintus pasal 8. Oh, ada cerita, ada kisah, bukan cerita, yang luar biasa. Ya. Mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Iya. Ada judulnya, Vendis? Oh enggak, ada judulnya apa itu? Artinya? Oke, lanjut aja ayat 1. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 3 dulu. Ya, silakan dibaca bahasa Belandanya. Ya, pelan-pelan. Aku mau cerita, saudara-saudaraku, tentang kasih karunia dianugerahkan kepada saudara kita di Makedonia. Apa itu? Ayat 2. Nah, pelan-pelan. Jadi mereka pelan-pelan, Ben. Ada 3 keadaan
yang jemaat atau gereja Makedonia alami. Satu, keadaan apa? Ada 3 keadaan. Satu, bagaimana keadaan mereka? Ya, jadi apa itu? Mengalami apa mereka? Banyak penderitaan. Enak nggak mendengar kata banyak penderitaan? Ya. Terus yang kedua, lanjut, mereka juga mengalami apa? Ya, tapi overflow. Apa itu? Menderita tapi? Ayo, blessed cup. Nah, aneh bukan? Dalam penderitaan sukacitanya meluap. Overflow. Kalau bicara meluap itu bicara apa? Air. Betul nggak? Bicara sungai yang meluap airnya. Aneh tidak? Dalam penderitaan, tapi sukacitanya meluap. Yang berikut, apalagi keadaannya? Ya, armude. Jadi sangat miskin. Tapi apa kalimat berikut? Nah, kembali overflow in rijkdom, dalam kemurahan hati. Kaya. Aneh bukan? Nah, saudara, inilah konsep hidup yang kita harus miliki. Amin. Jangan takut, dalam penderitaan pun harus meluap sukacita kita. Ya. Dalam keadaan sangat miskin pun melimpah, meluap dalam memberi. Kan gak masuk akal. Apa yang mau diberi? Mudah padahal. Apa yang mau diberi? Kita lihat ayat 3. Nah, aku bersaksi. Ya, terus? Nah, mereka memberi lebih daripada yang kemampuannya. Wah, saya mikir lama sekali. Bagaimana ini bisa? Saya sempat mikir, jangan-jangan Paulus ini mengada-ngada ini. Karena keadaan kayak begitu kok. Ternyata tidak. Kalau kita nggak punya uang, tetap kita punya mulut untuk menghibur orang lain. Amin. Kalau kita nggak punya uang, kita masih punya iman memberi semangat orang lain. Nah, sekarang kalau kita punya uang dan punya mulut, jangan milih, ya mulut saja uangnya jangan. Awas begitu. Ditanya kok nggak jawab. Ngerti? Jadi kalau nggak punya uang, tetap punya mulut untuk menghibur, untuk menasihati, untuk memberi semangat. Tapi kalau punya uang dan punya mulut harus dipakai dua-dua. Itu gereja di Makedonia. Sangat luar biasa. Ayat 8. Tolong ya, Linda carikan. Ada 2 ayat di pasal 8 itu yang berkata gini. Ini penting kita mengerti ayat ini. Inilah sungai itu. Ayat 9, saya salah, maaf. Ayat 9, maaf. Nah, kita kenal kasih karunia Tuhan Yesus. Terus kok gak ada yang ngamen? Gak senang dapat janji seperti ini. Yesus itu apa? Gara-gara ketemu orang-orang miskin ini. Oh, jangan marah. Miskin, rumahku di Wasenar, kamu bilang miskin. Saya tanya, walaupun ada orang tinggal di Wasenar, itu semuanya orang miskin tadinya. Lahir telanjang atau pakai celana? Saya jawab, waktu lahir telanjang atau pakai celana? Maka itu orang Belanda ada famnya nah kebur. Betul enggak? Itu karena Kristen betul-betul, supaya orang tahu. Saya nggak pernah ketemu bangsa apa saja family nama kayak satu orang Belanda nah keburan. Aneh bukan? Itu menunjukkan kita sebenarnya orang miskin. Betul? Ayo, walaupun ada orang punya pabrik tekstil yang wah hebat, masa kalau istri melahirkan langsung anaknya pakai celana? Nggak mungkin. Oke? Jadi percaya kita semua adalah orang miskin? Nah, waktu kita jumpa Tuhan Yesus pertama kali, Yesus langsung jadi apa? Gara-gara ketemu kita yang miskin ini. Ayo, ayatnya bilang apa?
Yang kaya itu loh jadi apa sejak ketemu kita? Nah, saya tanya, apa artinya orang kaya sampai jadi miskin gara-gara ketemu orang miskin? Itu bentuknya kayak apa? Seperti apa? Ayo cepetan, mau makan ini cepet. Ayo, bagaimana ada orang kaya sampai jadi miskin gara-gara ketemu orang miskin? Itu artinya apa? Iya, memberi. Ayo, ini penting cepetan, saudara. Apa? Bukan memberi lebih banyak, bukan banyak memberi, salah. Bukan ngomel. Nah, kasih semua. Awas, pura-pura tuli, awas. Saudara, ayat itu luar biasa. Maaf ya, cara Tuhan Yesus menghitung yang kita beri untuk pekerjaannya, itu bukan yang kita beri waktu di gereja lewat kantong, bukan. Yang kita beri lewat kantong itu yang hitung bendahara gereja. Yang Tuhan hitung itu yang masih di bank. Ayo. Ingat waktu Tuhan Yesus memberi pelajaran persembahan, ada orang miskin dan orang kaya yang memberi. Betul? Yang miskin ya masih pakai uang logam. Ya paling cuma 10 sen misalnya. Dan bunyinya klitik gitu. Sebab dia hanya punya 20 sen. Tapi ada orang kaya memberinya wah sampai krocok gitu bunyi. Uangnya banyak sekali. Ngomong aja 1.000 euro misalnya begitu. Nah, logika kita, siapa memberi lebih banyak? Orang kaya dong. Tapi kenapa Tuhan Yesus berkata orang miskin ini memberi lebih banyak? Kita pasti berkata, Yesus goblok gak ngerti duit itu. Ngerti? Ini yang dihitung itu yang masih di rumah, yang masih di bank. Artinya separuh dari yang dia punya. Seandainya orang kaya ini punya 1 juta euro, untuk sama nilainya dengan si miskin. Ingat, si miskin tadi memberi berapa? 10 sen. Dia punya 20 sen. Nah, orang kaya ini akan dianggap sama jumlahnya kalau memberi berapa? Ayo cepat. Dia punya berapa tadi saya bilang? 1 miliar euro. Nah, jadi untuk nilainya sama dengan si miskin, dia harus memberi berapa? 500.000. Langsung stroke, saudara. Ngerti cara Tuhan menghitungnya? Maka itu jangan sombong dalam hidup. Bagi Tuhan, memberi sampai miskin, itulah orang-orang Makedonia. Luar biasa bukan? Nah, ini rahasia firman yang luar biasa yang saya temukan. Saudara, hidup saya suami istri sangat diberkati luar biasa. Kalau saudara lihat saya ini bolak-balik jalan keliling kemana, itu nggak pernah tiket dibayar oleh negara-negara itu. Saya dari Amerika. Hari Rabu yang lalu baru tiba. Nanti hari Kamis saya akan balik lagi ke Indonesia. Nanti 13 Mei saya sampai di Eropa lagi. Nggak dibayari. Tuhan memberkati luar biasa. Maka itu kalau saya bisa bicara tentang memberi, hebat Tuhan itu. Pekerjaannya yang perlu demi penginjilan itu tadi. Maka itu ingat ya, makin takut saudara kekurangan, makin kekurangan. Betul? Belajar seperti sungai. Awas ya yang di rumah, suami istri, anak-anak sudah besar semua. Coba cek, apa yang kita bicarakan berdua tiap hari di rumah? Waktu anak-anak sudah pergi semuanya, keluarga mata duitan bicaranya saldo terus. Betul? Ayo jujur, apa yang kita bicarakan di rumah? Itu nilai keluarga kita. Nah, jadi Yesus pernah jadi miskin enggak? Loh, ayat tadi itu loh, Yesus pernah miskin tidak? Salah, sering. Bukan pernah. Kalau pernah cuma sekali. Dia itu sering miskin, saudara. Kenapa dia sering miskin? Jangan lupa loh, kalau sering miskin berarti dia sering kaya. Kok gak mikir sih? Coba loh, ayo mikir. Kalau dia sering miskin berarti sering kaya tidak? Sering. Kenapa bisa sering kaya, sering miskin? Ayo.
Ini rahasia luar biasa. Iya. Kalau dia tidak sering kaya, maka dia nggak sering miskin dong. Tapi karena dia sering miskin, maka itu sering kaya. Kok bingung bagaimana ini? Ini rahasianya luar biasa. Saudara, waktu saya belajar tentang sungai, kenapa nggak pernah bangkrut? Ternyata ada 3 tambahan air sungai itu. Walaupun dari bronya sedikit, kalau dibanding keluarnya ke muara itu. Mau tahu? Loh, kalau nggak mau tahu nggak apa-apa, kita selesai terus makan saja pulang. Tapi kalau tahu harus melakukan loh. Mau tahu dari firman Tuhan? Oke, 1, ada hujan yang turun. Betul nggak? Nah, kalau bilang hujan, itu usahanya sungai buat hujan atau gratis hujan itu untuk sungai itu? Nah, itu dari Tuhan. Ketika pemasukan kita sudah fast ya, jelas, sebulan sekian, percayalah tetap ada hujan yang Tuhan turunkan buat kita. Nah, itu namanya bonus yang bukan usaha kita. Sering nggak dalam hidup kita dapat bonus? Lihat perusahaan-perusahaan, mereka sering beri bonus nggak kepada Kelantan? Apakah usaha Kelantan itu? Tidak. Memang itu hadiah dari perusahaan itu. Itu yang Tuhan beri buat kita. Maka itu jangan takut. Nomor 2, ternyata makin panjang sungai itu, makin besar. Ternyata banyak sungai-sungai kecil yang numpang bermuara. Ngerti maksudnya? Ya, siapa yang lihat sungai-sungai di Belanda? Lihat Rhine yang panjang. Berapa negara Rhine itu ya, Eropa ini? Banyak nggak sungai-sungai kecil numpang ke situ? Ingat muaranya itu ada di mana ya? Bulgaria di mana ya? Alpen ya, Rhine. Muaranya di Rotterdam. Jauh sekali. Jadi makin banyak sungai kecil yang nggak sampai ke laut, muaranya numpang di situ. Artinya begini, makin besar bisnis yang Tuhan percayakan buat saudara, nanti ada bisnis-bisnis kecil ikut numpang. Di toko DC gitu juga, atau kan nggak semua masakan sendiri, ada orang titip nggak? Betul? Nah, itu caranya. Ada sungai-sungai yang ikut numpang di sini. Nah, sekarang ada 2 toko. Pasti nanti DC akan lebih banyak dapat orang titip. Makanan ini, leverancer ini pasti akan ada. Itu bisnis. Berarti air sungai itu bertambah tidak? Nah, yang ketiga, makin panjang sungai itu, ternyata banyak mata air kecil yang muncul. Ngerti maksudnya? Dari satu bisnis, Jimmy juga. Sekarang Linda sudah punya sendiri. Jimmy punya dapur sendiri. Dari satu ditambah lagi, mata air kecil keluar lagi. Maka itu sungai tidak perlu ketakutan kekurangan air, walaupun sumbernya kecil. Kenapa? Karena ada apa yang pertama tadi? Hujan. Kedua ada sungai-sungai kecil yang numpang bermuara. Ya. Yang ketiga, ada mata air tambahan sepanjang sungai itu. Nah, itulah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Jadi begini, kalau kita ini kelompok pertama orang miskin yang jumpa Yesus di Busum, di Belanda ini, berarti hari ini Yesus langsung jadi apa? Kaya loh. Bukan loh, ketemu miskin dulu, jangan bilang kaya dulu. Yesus yang kaya, terus ketemu gerombolan orang miskin di Laderweg Busum ini, Yesus langsung jadi apa? Kenapa jadi miskin? Karena dia kasih semua. Terus kita bagi, ayo pulang cepat. Apakah Yesus terus miskin dan tetap miskin? Enggak, dia Tuhan. Enggak lama dia kaya lagi. Tapi baru kaya sebentar, ada rombongan orang miskin di weg yang lain datang. Yesus jadi apa lagi? Miskin lagi. Tapi karena dia Tuhan, karena dia Tuhan, enggak lama kaya lagi. Baru sebentar kaya, ada kelompok weg lain datang, miskin lagi. Yesus jadi apa lagi?
Nah, stop sampai di sini aja, jangan ngabisin seluruh Belanda, nggak pulang-pulang. Nah, masalahnya, saudara dan saya yang mantan miskin, kan kita mantan miskin, jadi kaya karena Yesus. Kita sering ketemu orang miskin tidak? Nah, terus ngapain kalau kita ketemu orang miskin? Nah, pura-pura lupa, Mas. Ayo, waktu kita sudah jadi kaya karena Yesus, terus kita ketemu orang miskin, kita harus apa? Salah, ya jadi miskin. Harus berani jadi miskin untuk orang miskin tadi. Masa pernah miskin kok takut miskin lagi? Kok enggak amin? Amin. Iya toh. Kalau kita sudah pernah miskin, ngapain takut miskin? Apalagi kalau kita tahu kita lahir telanjang. Masa kita takut miskin? Loh, kok enggak amin? Betul? Nah, jadi waktu kita ketemu orang miskin, kita harus jadi miskin lagi. Jangan takut. Kita kan punya Tuhan. Betul? Kita kan punya Tuhan. Amin. Jadi Tuhan akan buat kita jadi kaya lagi. Tapi jangan amin dulu. Orang miskin belum habis di dunia ini. Artinya apa? Ayo, artinya apa? Nggak boleh seneng-seneng dulu. Loh, ayo teruskan, jangan pura-pura lupa. Artinya harus berbagi lagi. Terus begitu. Percaya? Nggak rugi datang ke sini hari ini. Betul? Percaya nanti nggak lama Jimmy dan Desi punya rumah makan, toko lagi. Waduh, terus begitu. Amin. Termasuk kita semua masing-masing. Jangan takut. Ini konsep hidup surga yang luar biasa. Serius. Sangat hebat. Ngerti ya? Ini cara Tuhan dalam hidup kita. Nggak usah takut. Tetap bersuka cita. Karena Yesus kita luar biasa. Inilah yang Tuhan ingin dalam hidup kita, selalu berbagi. Jadi sungai. Ingat tadi kalau sungainya mandek, mampet, namanya got. Jangan lupa itu. Selokan. Tempatnya penyakit ngumpul semua di situ. Supaya Tuhan dinyatakan di tempat ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Saudara, kalau kita diundang ke suatu tempat, ada orang punya usaha baru, toko baru atau apa, kira-kira kita yang diundang itu mikir apa? Ayo cepat, mikir apa kira-kira kita yang diundang? Pasti ada makannya, minumnya. Dan ketemu, oh satu yang lain, banyak orang. Bukan cuma itu. Ada yang mikir nggak? Kapan aku punya usaha kayak begini juga? Bisa toh mikir seperti itu? Iya toh? Ya yang muda-muda tentunya, bukan yang sudah pensiun. Udahlah. Yang sudah pensiun jangan cari masalah lagi lah, sudah nikmati aja. Amin. Pokoknya kalau kita diundang ke suatu tempat, ada saudara kita buka usaha baru, kita pasti mikirnya nanti untungnya berapa ini ya? Betul nggak? Laku atau tidak nanti toko itu? Boleh tuh kita berpikir seperti itu? Nah, hidup ini pun harus selalu mikir untung. Loh, iya atau tidak? Mana ada orang hidup mau rugi? Loh, iya atau tidak? Jawab dulu. Kita nggak ada orang hidup mau rugi. Semuanya mikir untung. Nah, ini yang membedakan keluarga Suhendra dengan yang lain-lain. Saya kenal mereka betul. Bagaimana pelayanan, bagaimana iman yang diwariskan orang tua mereka, papanya, khususnya kepada anak-anak. Selalu menekankan untuk hidup memberkati orang lain. Maaf ya Desi, Jimmy, kalau Koden cerita ini tentang papi mami dulu. Rumah mereka dulu ya, nggak tahu Jimmy umur berapa saya nggak tahu. Itu di jalan namanya Tambak Bening di Surabaya. Kami pernah kebaktian di rumah itu. Hujan deras. Air masuk, sandal ngapung semuanya, sudah nggak ada dari mana. Loh serius, bayangkan seperti itu. Tapi dalam keadaan seperti itu, papa mereka selalu tetap jadi berkat buat banyak hamba-hamba Tuhan lain di desa-desa itu. Hebat sekali. Maka itu kalau sekarang anak-anak mereka diberkati seperti ini, bagi yang belum tahu, itu karena orang tuanya suka menabur dan suka memberkati pekerjaan Tuhan. Penginjilan sangat mereka tolong luar biasa.
Ada tim dari papa mereka yang saya kenal juga. Satu persatu sudah pada meninggal. Di Surabaya ada kegerakan yang luar biasa namanya Peniel. Orang-orang yang dipakai Tuhan pada zaman itu. Kalau ada orang Surabaya, jalan Tunjungan, itu jalan paling rame dulu ya. Nah, tim mereka ini waktu itu dipimpin oleh seorang hamba Tuhan namanya Bapak Sambudi, Filipus Sambudi. Mimbarnya itu peti jeruk. Ya, dari rumah mereka bawa peti ya, terus naik orang rame, mereka berdiri ngomong di jalan itu. Saya ingat betul, itu tahun 69 sampai 70-an awal. Waktu itu orang nginjil di jalan belum, nggak ditangkap polisi zaman itu. Ngomong soal Tuhan. Maka itu anak-anak kalian harus ingat bagaimana perjuangan Opa dulu. Hebat sekali untuk Injil itu. Nah, inilah buahnya. Karena perjuangan mereka dulu. Maka itu Tuhan memberkati. Kan kita sering dapat firman bukan, anak cucu orang benar nggak akan minta-minta. Ya, anak cucu orang benar. Oke ya. Nah, sekarang kita bicara uang. Semua kita hidup pasti perlu uang bukan? Tapi bukan mencari uang untuk hidup. Itu salah. Loh, lalu apa yang benar? Hidup itu karena berkat Tuhan. Kalau orang ditanya, kenapa kamu kerja? Jawabannya ya supaya hidup. Itu salah. Kalau orang bekerja untuk hidup, itu logikanya orang kaya nggak mati-mati. Loh, betul nggak? Karena kerja untuk hidup. Loh, iya atau tidak? Nggak. Kalau kerja untuk hidup berarti makin banyak uang, hidupnya makin panjang. Tapi saya tanya, orang kaya mati atau tidak? Nah, ya sudah. Berarti kerja bukan untuk hidup. Kerja itu karena tanggung jawab. Bukan karena hidup. Hidup itu karena Tuhan yang menjaga, memelihara kita. Siapa pernah punya teman? Makannya dijaga betul-betul. Minumannya pun air yang khusus mahal. Terus vitaminnya, suplemennya, waduh. Terus olahraga, mati juga. Betul? Nah, maka itu hidup ini karena Tuhan. Bukan karena kita hebat, tidak. Ya tetap jaga juga mulutnya ini. Jangan rakus-rakus. Oke? Nah, jadi kerja itu karena tanggung jawab. Saya hanya memberikan contoh sederhana sekali. Tapi ini yang Alkitab tuliskan. Saudara, siapa pernah memperhatikan dari Kejadian pasal 2, ya, Kejadian pasal 2 sampai Wahyu pasal 22. Berarti dari awal sampai akhir Alkitab. Sepanjang Alkitab itu Papa kita banyak berbicara tentang sungai. Ini luar biasa. Kejadian pasal 2 ada 4 sungai. Yang pertama diciptakan Tuhan. Terus sepanjang perjalanan ada sungai. Sungai Kerit zaman Elia. Sungai apalagi banyak. Sampai di Wahyu. Sampai di Wahyu 22 ayat 2. Tuhan bicara sungai lagi. Mengerti nggak maksudnya? Kenapa Papa kita membicarakan sungai sepanjang penulisan Alkitab? Ternyata gambaran sungai itu adalah gambar hidup kita. Nah, saya beri contoh dulu beberapa hal. Semua kota di dunia ini pasti didirikan di pinggir sungai. Pernah mikir nggak itu? Semua kota didirikan di pinggir sungai. Kenapa? Kenapa? Sejarahnya kota-kota selalu di pinggir sungai. Ayo. Ada air. Perdagangan untuk lalu lintas. Dulu belum ada mobil. Ya, itu yang ditunjuk. Nah, sungai itu adalah hidup kita ini. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara yang pernah tahu dari mata air sungai sampai ke muaranya yang ke laut itu. Ada yang pernah ngarungi sungai? Kalau saya sering di pedalaman Kalimantan, di Papua, tahu tuh dari ujungnya. Oke, saya tanya. Menurut saudara, air yang keluar dari mata airnya dengan air yang keluar ke muaranya ke laut, mana yang lebih besar? Mana yang lebih banyak? Ayo, cepat mikir itu. Mana yang lebih banyak? Yang keluar.
Pernahkah kita berpikir kalau masuknya sedikit, keluarnya banyak, itu kan bangkrut harusnya sungai itu. Loh, betul tidak? Tapi kenapa kita nggak pernah lihat sungai bangkrut? Padahal keluarnya sedikit dari sumbernya itu. Tapi kenapa keluarnya jadi banyak? Nah, dalam hukum ekonomi ini salah. Artinya pengeluaran tidak boleh lebih besar daripada pemasukan. Betul nggak? Kalau kita hitung balance dalam pembukuan juga nggak bisa. Pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya, nggak boleh. Tapi sungai seperti itu. Dan ini yang saya lihat pertama dalam keluarga papa mamanya Desi dan Jimmy. Luar biasa. Nah, akhirnya saya waktu ke Kalimantan pertama kali tahun 75 bulan November. Ada orang Kalimantan di sini? Nggak ada. Aduh, kasihan sekali nggak ada Kalimantan. Orang Kalimantan di Busung. Banyak sungai, di situ saya belajar. Mengapa dari sumbernya sedikit, masuknya, keluarnya bisa banyak. Kalau pemasukan hidup kita sedikit, jangan pernah takut untuk mikir keluarnya ini. Pelan-pelan ya. Ini konsep Alkitab yang luar biasa. Ya, pelan-pelan. Semua mesin punya knalpot nggak? Ya, pembuangan. Kalau ada, apa itu? Kalau ada input harus ada output. Ini hukum alam. Nah, saudara yang mikirnya duit, pokoknya aku harus dapat. Tapi saudara nggak pernah mikir keluarnya kemana. Maaf, jangan tersinggung saya ngomong jelek ini. Mungkin nggak Tuhan buat mulut lupa buat pantat. Aduh, maaf. Ngerti maksudnya? Mungkin tidak. Tidak. Kalau begitu, waktu Tuhan buat sungai, dia buat sumbernya dulu atau buat muaranya dulu? Pasti jawabannya sumbernya dulu. Salah. Tuhan akan mikir muaranya dulu. Loh, bayangkan kalau sungai nggak punya muara, nggak mikir muara, jadi apa? Loh, ayo, jadi apa? Banjir, saudara. Dan kalau banjir yang rugi dua pihak. Satu, sungai itu sendiri rusak. Dan kedua, orang-orang di sekitarnya ikut kena akibatnya juga. Maaf, seperti itu orang pelit. Kok nggak ada yang ngamen ya? Jangan-jangan pelit semua. Oh, maaf. Ya, sekarang saya tanya, apa yang terjadi kalau ada sungai pelit? Ayo mikir. Salah, bukan kering. Karena sumber kan nggak pernah habis. Ayo, kalau ada sungai pelit terjadi apa? Banjir. Sungai pelit itu artinya pengeluarannya dipersempit. Nah, sekarang bayangkan kalau muara sungai dipersempit, airnya balik, merusak semuanya itu. Nah, itu orang pelit. Sungainya rusak, orang lain ikut rusak. Jadi diri sendiri rusak, orang-orang di sekitarnya pun akan kena akibatnya itu. Maka itu jangan pikir orang kaya itu bahagia. Setuju saya ngomong ini? Coba kumpulkan teman-teman yang kaya. Minta izin nginep 3 hari aja di rumahnya. Nanti kan tahu bahagia atau tidak mereka. Setuju saya ngomong ini, saudara? Maka itu kenapa yang banyak bunuh diri orang terkenal? Ya, betul tidak? Yang bunuh diri artis-artis orang terkenal. Ternyata ketenaran nama, kekayaan tidak membuat orang itu puas dalam hidup. Ternyata orang yang bahagia bukan apa yang dikumpulkan, tapi apa yang dibagikan. Itu orang bahagia. Setuju ngomong itu? Ini kebenaran yang luar biasa. Tuhan Yesus mengajarkan begini kepada kita. Siapa yang punya akan ditambahi, yang gak punya akan diambil. Mikir gak firman itu? Maka pikiran kita, Tuhan kejam. Sudah gak punya kok diambil. Betul tidak? Apa yang Yesus katakan? Artinya firman itu.
Artinya adalah yang punya hati untuk memberi, Tuhan akan tambahi terus. Tapi yang tidak punya hati untuk memberi akan diambil. Saya tambahkan firman berikut. Siapa masih ingat firman yang sama? Barang siapa takut kehilangan nyawa, dia malah akan. Loh, betul? Ingat Yesus pernah berkata gitu. Barang siapa takut kehilangan nyawa, dia akan kehilangan nyawa. Tapi barang siapa tidak takut kehilangan nyawa, dia akan dapat. Saudara, aneh bukan? Apa itu nyawa? Apa itu nyawa? Ternyata nyawa itu harta. Kok nggak amin sih, kok diam semua? Kok merasanya jengkel? Aku kenapa datang ke sini hari ini ya? Ada nggak yang jengkel kok datang ke sini hari ini? Ayo, karena dapat firman, kok nggak enak begini? Kenapa saya berani berkata nyawa itu harta? Ada 2 ayat. 1, Yesus berkata, di mana ada apamu, di situ ada apamu. Lanjutkan. Di mana ada hartamu dulu, di situ ada. Lah, hati itu apa? Nyawa. Itu kehidupan. Contoh aja. Siapa pernah naik pesawat atau naik tren penuh, sehingga koper kita, tas kita nggak ada di dekat kita. Di situ ada paspor, ada dompet, ada duit, ada segala macam. Kan dikit-dikit noleh, dikit-dikit noleh. Lo betul nggak? Apa yang ditoleh? Apa yang ditoleh tadi? Nah, jadi betul bukan? Di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Maka itu suami istri tidak boleh pisah harta. Saya nggak tahu hukum di Belanda bagaimana itu ya. Pisah harta artinya boleh punya 2 rekening di bank yang berbeda, suami istri. Tapi jumlah harus saling tahu. Jadi suami istri tidak boleh sembunyi-sembunyi. Takut. Termasuk yang punya ATM, PIN-nya nggak boleh diganti tiap 2 jam. Menganggur itu ganti PIN ATM tiap 2 jam. Jadi kalau ada suami istri hartanya pisah, mereka sudah cerai sebelum ke pengadilan. Loh, kok bisa? Kembali ayat itu. Sebab di mana ada apamu, hartamu, di situ ada hatimu. Nah, kalau hartanya pisah, artinya hatinya. Nah, apa itu arti pisah kalau usah menikah? Cerai. Betul nggak? Jadi jangan anggap enteng tentang harta itu. Ayat yang kedua itu di 1 Yohanes 3 ayat 17. Nyawa itu harta. Maka itu harus hati-hati. Jangan takut kehilangan harta. Kita masih bisa cari lagi. Kok enggak amin? Kita masih bisa cari lagi. Maka itu dalam hidup ini betul-betul bergantung kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberkati kita, jangan lupa jadi sungai yang suka memberi. Sungai itu memberi enggak? Dia memberi. Ingat terus, sungai enggak punya bank. Mau nyimpen di mana airnya? Ya dialirkan. Betul? Kalau air sungai itu mandek atau berhenti, jadi apa? Bukan banjir, jadi got, jadi selokan. Loh, betul tidak? Karena tidak mengalir. Nah, harta yang tidak mengalir, seperti air nggak mengalir, itu jadi penyakit. Amin. Nah, coba tanya diri sendiri. Sungaiku ngalir atau mampet? Ngerti gak pertanyaannya? Sungaiku mengalir atau mampet? Maka itu mengapa Papa di surga menciptakan negara Israel yang unik sekali. Sangat unik. Satu-satunya negara di dunia yang punya 2 danau yang airnya sama masuknya dari satu sungai yang sama. 2 danau ini sifatnya bertolak belakang. Ayo, siapa tahu danau apa itu? Galilea dengan Laut Mati. Walaupun namanya Laut Mati, the sea, itu tetap danau.
Tapi kenapa namanya laut? Karena asin. Aneh. Mata airnya sama dari sungai yang sama, Sungai Yordan. Kenapa yang satu ada kehidupan, yang satu ada kematian? Jawabannya, iya. Kenapa? Jawabannya, kenapa? Dua danau, sungainya sama yang mengaliri. Kenapa sifatnya beda? Karena satu punya output, satunya mampet. Nah, itu sebagai gambaran hidup. Yang tidak punya output dalam hidup. Saudara harus tahu bahwa keluarga Swender ini punya pelayanan yang luar biasa. Dan sungguh Injil berlaku karena hidup mereka. Maka itu kalau saudara melihat mereka diberkati Tuhan, maaf ya, seandainya ada orang yang iri hati dengan mereka, sampaikan kepada mereka. Karena kita dengar hari ini, sebagai sungai mereka punya muara. Nah, ini yang kita ajarkan. Siapapun yang punya teman mau buka usaha baru, ajari mereka. Mikirkan muaranya kemana, outputnya kemana kalau kamu diberkati ini. Karena kalau kita nggak mikir muara, berarti sungai itu mampet. Betul tidak? Kita tahan hanya untuk kita sendiri. Dan itu akan merusak betul-betul. Mengerti hukum ini? Oke, sekarang kita buka 2 Korintus pasal 8. Oh, ada cerita, ada kisah, bukan cerita, yang luar biasa. Ya. Mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Iya. Ada judulnya, Vendis? Oh enggak, ada judulnya apa itu? Artinya? Oke, lanjut aja ayat 1. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 3 dulu. Ya, silakan dibaca bahasa Belandanya. Ya, pelan-pelan. Aku mau cerita, saudara-saudaraku, tentang kasih karunia dianugerahkan kepada saudara kita di Makedonia. Apa itu? Ayat 2. Nah, pelan-pelan. Jadi mereka pelan-pelan. Ada 3 keadaan yang jemaat atau gereja Makedonia alami. Satu keadaan apa? Ada 3 keadaan. Satu, bagaimana keadaan mereka? Ya, jadi apa itu? Mengalami apa mereka? Banyak penderitaan. Enak nggak mendengar kata banyak penderitaan? Ya. Terus yang kedua, lanjut, mereka juga mengalami apa? Ya, tapi overflow. Apa itu? Menderita tapi? Ayo, blessed cup. Nah, aneh bukan? Dalam penderitaan sukacitanya meluap. Overflow. Kalau bicara meluap itu bicara apa? Air. Betul nggak? Bicara sungai yang meluap airnya. Aneh tidak? Dalam penderitaan, tapi sukacitanya meluap. Nah, yang berikut, apalagi keadaannya? Ya, armude. Jadi sangat miskin. Tapi apa kalimat berikut? Nah, kembali overflow in ragdom, dalam kemurahan hati. Kaya. Aneh bukan? Nah, saudara, inilah konsep hidup yang kita harus miliki. Amin. Jangan takut, dalam penderitaan pun harus meluap sukacita kita. Ya. Dalam keadaan sangat miskin pun melimpah, meluap dalam memberi. Kan gak masuk akal. Apa yang mau diberi? Mudah padahal. Apa yang mau diberi? Kita lihat ayat 3. Nah, aku bersaksi. Ya, terus? Nah, mereka memberi lebih daripada yang kemampuannya. Wah, saya mikir lama sekali. Bagaimana ini bisa? Saya sempat mikir, jangan-jangan Paulus ini mengada-ngada ini. Karena keadaan kayak begitu kok. Ternyata tidak. Kalau kita nggak punya uang, tetap kita punya mulut untuk menghibur orang lain. Amin.
Kalau kita nggak punya uang, kita masih punya iman memberi semangat orang lain. Nah sekarang kalau kita punya uang dan punya mulut, jangan milih, ya mulut saja uangnya jangan. Awas begitu. Ditanya kok nggak jawab. Ngerti? Jadi kalau nggak punya uang, tetap punya mulut untuk menghibur, untuk menasihati, untuk memberi semangat. Tapi kalau punya uang dan punya mulut harus dipakai dua-dua. Itu gereja di Makedonia. Sangat luar biasa. Ayat 8. Tolong ya, Linda carikan. Ada 2 ayat di pasal 8 itu yang berkata gini. Ini penting kita mengerti ayat ini. Inilah sungai itu. Ayat 9, saya salah, maaf. Ayat 9, maaf. Nah, kita kenal kasih karunia Tuhan Yesus, terus kok nggak ada yang ngamen? Nggak senang dapat janji seperti ini. Yesus itu apa? Gara-gara ketemu orang-orang miskin ini. Oh jangan marah. Miskin, rumahku di Wasenar kamu bilang miskin. Saya tanya, walaupun ada orang tinggal di Wasenar, itu semuanya orang miskin tadinya. Lahir telanjang atau pakai celana? Saya jawab, waktu lahir telanjang atau pakai celana? Maka itu orang Belanda ada famnya nah kebur. Betul enggak? Itu karena Kristen betul-betul, supaya orang tahu. Saya nggak pernah ketemu bangsa apa saja famili nama kayak satu orang Belanda nah keburan. Aneh bukan? Itu menunjukkan kita sebenarnya orang miskin. Betul? Ayo, walaupun ada orang punya pabrik tekstil yang wah hebat, masa kalau istri melahirkan langsung anaknya pakai celana? Nggak mungkin. Oke? Jadi percaya kita semua adalah orang miskin? Nah, waktu kita jumpa Tuhan Yesus pertama kali, Yesus langsung jadi apa? Gara-gara ketemu kita yang miskin ini. Ayo ayatnya bilang apa? Yang kaya itu loh jadi apa sejak ketemu kita? Nah saya tanya, apa artinya orang kaya sampai jadi miskin gara-gara ketemu orang miskin? Itu bentuknya kayak apa? Seperti apa? Ayo cepetan, mau makan ini cepet. Ayo, bagaimana ada orang kaya sampai jadi miskin gara-gara ketemu orang miskin? Itu artinya apa? Iya, memberi. Ayo, ini penting cepetan, saudara. Apa? Bukan memberi lebih banyak, bukan banyak memberi, salah. Bukan ngomel. Nah, kasih semua. Awas pura-pura tuli, awas. Saudara, ayat itu luar biasa. Maaf ya, cara Tuhan Yesus menghitung yang kita beri untuk pekerjaannya, itu bukan yang kita beri waktu di gereja lewat kantong, bukan. Yang kita beri lewat kantong itu yang hitung bendahara gereja. Yang Tuhan hitung itu yang masih di bank. Ayo. Ingat waktu Tuhan Yesus memberi pelajaran persembahan, ada orang miskin dan orang kaya yang memberi. Betul? Yang miskin ya masih pakai uang logam. Ya paling cuma 10 sen misalnya. Dan bunyinya klitik gitu. Sebab dia hanya punya 20 sen. Tapi ada orang kaya memberinya wah sampai krocok gitu bunyi. Uangnya banyak sekali. Ngomong aja 1.000 euro misalnya begitu. Nah, logika kita, siapa memberi lebih banyak? Orang kaya dong. Tapi kenapa Tuhan Yesus berkata orang miskin ini memberi lebih banyak? Kita pasti berkata Yesus goblok nggak ngerti duit itu. Ngerti? Ini yang dihitung itu yang masih di rumah, yang masih di bank. Artinya separuh dari yang dia punya. Seandainya orang kaya ini punya 1 juta euro, untuk sama nilainya dengan si miskin. Ingat, si miskin tadi memberi berapa? 10 sen. Dia punya 20 sen.
Nah, orang kaya ini akan dianggap sama jumlahnya kalau memberi berapa? Ayo cepat, dia punya berapa tadi saya bilang? 1 miliar euro. Nah, jadi untuk nilainya sama dengan si miskin, dia harus memberi berapa? 500.000. Langsung stroke sudah. Ngerti cara Tuhan menghitungnya? Maka itu jangan sombong dalam hidup. Bagi Tuhan, memberi sampai miskin, itulah orang-orang Makedonia. Luar biasa bukan? Nah, ini rahasia firman yang luar biasa yang saya temukan. Saudara, hidup saya suami istri sangat diberkati luar biasa. Kalau saudara lihat saya ini bolak-balik jalan keliling kemana, itu nggak pernah tiket dibayar oleh negara-negara itu. Saya dari Amerika. Hari Rabu yang lalu baru tiba. Nanti hari Kamis saya akan balik lagi ke Indonesia. Nanti 13 Mei saya sampai di Eropa lagi. Nggak dibayari. Tuhan memberkati luar biasa. Maka itu kalau saya bisa bicara tentang memberi, hebat Tuhan itu. Pekerjaannya.